Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afni Dewi Wahyuni dengan nomor BP 20160043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang kimia organik dengan rekan saya Muhammad Fadil dengan nomor BP 20160044. Yang pertama materi itu mekanik kuantum yang diawali dengan sejarah. Tahun 1926, Schrödinger, Heisenberg, dan Dirac pada waktu yang hampir bersamaan mengumumkan teori baru tentang struktur atom dan molekul. Schrödinger menamakan teorinya dengan mekanik gelombang, wave mekanik, sedang Heisenberg menyebutnya sebagai mekanik kuantum, quantum mekanik. Bahasa dari mekanik kuantum ini adalah bahasa matematika seperti diferensial, integral, aljabar, metrik, dan teori gelombang. Karena prinsip ini merupakan dasar dari kimia organik dan biologi modern. Hal ini dibicarakan seringkas mungkin. De Broglie 1923 mengumumkan bahwa elektron dapat bersifat sebagai gelombang atau sebagai partikel. Selanjutnya kita masuk ke teori gelombang. Teori gelombang ini saya meletakkan rumus-rumusnya dan bisa dilihat di PPT saya. Teori Schrödinger ini relatif lebih sederhana, di mana dia melihat bahwa ada jenis gelombang yang disebut gelombang tegak standing waves seperti pada senar gitar. Ini sudah saya letak gambar standing waves atau senar gitarnya, bisa dilihat di PPT saya. Standing waves ini seperti gambar di atas dalam bentuk satu dimensi. Standing waves dua dimensi misalnya terdapat pada drum, gendang, bisa dihitung lebih kompleks. Standing waves ini tiga dimensi akan lebih kompleks. Fenomena elektron sebagai gelombang ini dapat ditelusuri dengan bantuan persamaan Hamilton, dapat diumpamakan sebagai air yang gelombang dan menutupi bumi, sehingga persamaan Schrödinger dapat ditulis seperti yang ada rumus di bawah ini yang sudah saya letak. Rumusnya bisa dilihat di PPT saya. Takutnya nanti ketika saya menerangkan mungkin ada yang salah yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fadil. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Afni Dewi Wahyuni. Saya Muhammad Fadil dengan nomor BP 20160044. Berikutnya adalah orbital molekul dan orbital atom. Prinsip pengisian orbital oleh elektron ada dua. Pertama, pengisian orbital dimulai dengan orbital dengan tingkat energinya paling kecil. Itu menurut Aufbau prinsip. Yang kedua, hanya maksimal 2 elektron pada masing-masing orbital, asal saja spin masing-masing elektron berlawanan. Itu menurut prinsip larangan Pauli. Dua atom saling berjauhan. Yang pertama, total energi sama dengan jumlah energi masing-masing H. Yang kedua, dengan semakin dekat masing-masing atom H, masing-masing proton akan menarik elektron lain. Yang ketiga, pada saat jarak sama dengan 0,74 A paling stabil dengan energi terendah. Yang keempat, dipaksa mendekat, yaitu gaya tolak muatan atau positif jadi dominan dan tingkat energinya besar. Selanjutnya, orbital atom karbon. Dalam tingkat energi dasar konfigurasi, atom karbon dapat digambarkan sebagai berikut yang dapat dilihat pada PPT kelompok kami. Dalam keadaan tereksitasi, atom karbon akan mempunyai cukup energi untuk memisahkan sepasang elektron 2s, di mana satu di antara pasangan elektron ini akan pindah ke orbital 2p. Ini terjadi sesuai dengan prinsip bahwa dengan hibridisasi akan dibentuk orbital baru dengan tingkat energi yang lebih rendah. Elektron hibridisasi sp3 sesuai dengan prinsip Pauli akan dapat membentuk
orbital baru yang merupakan orbital dari pasangan elektron dengan atom-atom lain yang dapat membentuk ikatan koordinasi. Ikatan ini akan menghasilkan tipe ikatan yang penting dalam kimia organik yang disebut dengan ikatan sigma. 1. Orbital dengan struktur tetrahedral. Atom karbon ini apabila berikatan dengan atom lain, seperti pada contoh di atas, atom H, akan terjadi overlap berimpitnya orbital, di mana dengan cara ini secara total jumlah energi yang terpakai akan menjadi lebih kecil. Yang kedua, di sini berlaku prinsip Pauli, di mana masing-masing pasangan elektron ikatan akan membentuk pasangan spin yang berlawanan, seolah-olah menempati satu orbit tersendiri. Susunan elektronik metana, di mana kekosongan orbital akibat adanya hibridisasi sp3 atom karbon diisi oleh elektron yang berasal dari 4 atom hidrogen sehingga terbentuk molekul metana. Dalam hal tertentu, dapat terjadi hanya satu elektron orbital 2p yang terhibridisasi, sedangkan dua elektron lain tidak menghasilkan ikatan sp2. Di sini terlihat bahwa hibridisasi ini menghasilkan struktur planar di mana teori ini didukung dengan pengamatan terhadap karbokation. Dua molekul karbokation ini akan dapat membentuk senyawa yang terikat dalam bentuk ikatan antara hibridisasi sp2. Ikatan ini terbentuk disebut dengan ikatan Pi. Sesuai dengan prinsip Pauli, pasangan elektron yang tidak terhibridisasi akan membentuk orbital baru yang disebut dengan ikatan sigma. Sedangkan elektron dengan orbital yang terhibridisasi akan membentuk ikatan dengan orbital yang terhibridisasi dengan tipe ikatan Pi. Dalam hal-hal tertentu dapat terjadi dua elektron orbital 2p dari atom karbon yang tidak terhibridisasi. Tipe hibridisasi atom karbon yang begini disebut dengan hibridisasi sp. Apabila dua atom karbon yang begini bereaksi satu sama lain akan bentuk senyawa etuna atau C2H2. Untuk orbital elektron etuna dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, terlihat bahwa ikatan rangkap 3 ini terdiri dari satu ikatan yang berasal dari hibridisasi sp. Jenis ikatan ini adalah ikatan sigma. Sedangkan yang dua lagi merupakan hibridisasi dari dua elektron atom karbon yang tidak membentuk hibridisasi sp, yang membentuk tipe ikatan Pi. Dua, dilihat dari struktur ruang, ikatan rangkap 3 ini membentuk sudut ikatan 180 derajat yang membentuk garis lurus. Dibanding dengan ikatan rangkap 2, tipe ikatan ini lebih mudah bereaksi atau lebih reaktif. 3. Senyawa-senyawa organik dengan rangkap 3 ini berperan banyak dalam proses sintesis senyawa-senyawa kairal. Karena dengan cara tertentu, proses adisi dapat diatur untuk menghasilkan bentuk ikatan rangkap 2 yang terbentuk cis dan trans. Yang dengan mereaksikan lebih lanjut dengan cara tertentu akan dapat terbentuk senyawa-senyawa dengan hanya ikatan yang konfigurasinya sesuai dengan yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.